Hadis 6. Kembali bertemu dengan Bunda Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Bunda Lili. Kali ini kita akan belajar hadis 6. Tapi sebelum mulai, Bunda mau bertanya nih. Apa kabarnya teman-teman pagi ini? Bunda berharap teman-teman selalu dalam kondisi sehat-sehat ya, dan tetap semangat walaupun kita belajarnya kali ini dengan jarak jauh. Oh ya, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca basmalah. Baik, hadis yang pertama tentang iman kepada Allah. Bunda bacakan bunyi hadisnya ya. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah tsumma istaqim rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Amr, ada yang menyebut pula Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Baik teman-teman, maksud dari hadis ini adalah ketika dalam suatu majelis ada seorang sahabat yang bernama Abu Amr, atau biasa juga orang memanggilnya Abu Amrah Sufyan. Nah, Sufyan ini bertanya kepada Rasulullah. Katanya adalah, katakanlah padaku tentang Islam. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Maksudnya adalah, sebagaimana teman-teman ketahui, bahwa Islam dibangun atas 5 pondasi, yaitu 1. Syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, dilanjut dengan haji. Nah, sholat sebagai tiang agama tidak mungkin dilakukan kalau kita tidak percaya kepada Allah. Nah, untuk dapat melakukan sholat, untuk dapat mengerjakan sholat, pasti dilandasi oleh satu keimanan. Nah, iman ini masuk dalam rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Nah, bagaimana kita bisa beriman kepada Allah dengan baik, dengan istiqomah, kalau kita tidak menjalankan syariatnya? Salah satu diantaranya adalah mengerjakan sholat. Karenanya, kata Rasulullah, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, maka kita harus istiqomah untuk selalu menjalankan semua perintahnya. Kosakata, kul, katakanlah. Amantu, aku beriman. Billah, kepada Allah. Istaqim, istiqomahlah. Pengertian iman. Iman menurut bahasa adalah pembenaran hati, kemantapan hati, atau percaya. Maksudnya, ketika kita mengaku diri kita beriman, maka kita yakini dalam hati kita bahwa Allah itu memang ada dengan segala sifat dan keagungannya.
Kemudian, iman menurut istilah, kita meyakini dan membenarkan dalam hati bahwa Allah itu ada, kemudian kita ucapkan, aku beriman kepada Allah. Setelah kita benarkan dalam hati kita. Kemudian, apa bukti kita beriman kepada Allah? Selain membenarkan dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, aku beriman kepada Allah, juga harus dibuktikan. Apa pembuktiannya? Kita amalkan, kita wujudkan dalam setiap perbuatan kita sehari-hari. Istiqomah. Teman-teman pasti sudah sering ya mendengar kata istiqomah ini. Apa sih istiqomah itu? Istiqomah adalah seseorang yang menjalankan ibadah dan ketaatannya kepada Allah secara terus-menerus. Bunda ambil contoh yang mudah teman-teman pahami. Biasanya ketika kita dalam kondisi normal, teman-teman bersekolah dimulai dari pagi hari, pulang menjelang sore. Biasanya di sekolah teman-teman diwajibkan untuk melakukan sholat duha. Nah, sholat duha di sekolah, walaupun sholat duha itu terhitung sebagai perbuatan yang sunnah, tetapi di al-Ikhlas, duha itu diwajibkan untuk teman-teman. Nah, selama teman-teman di rumah, selama PJJ ini, jika teman-teman adalah orang yang istiqomah, teman-teman akan tetap melaksanakan sholat duha ini. Kenapa disebut istiqomah? Karena ketika teman-teman sholat di sekolah, mungkin ada terbersit di hati teman-teman. Kalau tidak sholat, nanti ditegur. Kalau tidak sholat, malu sama teman-teman. Nah, ketika teman-teman di rumah, mungkin mama kerja, ayah kerja, di rumah cuma ada mbak dan adik. Nah, disitulah tantangan teman-teman. Apakah teman-teman tetap istiqomah melaksanakan sholat duha tanpa mendapat perintah, tanpa mendapat teguran, atau sebaliknya? Nah, ketika teman-teman melakukannya tanpa mendapat perintah, tanpa mendapat teguran, berarti teman-teman termasuk orang yang istiqomah. Bagaimana? Faham dengan pengertian istiqomah? Untuk menjaga keistiqomahan kita, ada 3 hal yang dapat teman-teman lakukan. Yang pertama adalah teman harus pandai memilih teman. Maksudnya, ketika kita salah memilih teman bergaul, maka bukan tidak mungkin kita akan terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Karenanya, pilihlah teman yang mampu mengajak, mampu mengingatkan, dan mampu membawa teman-teman untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, cara menjaga istiqomah itu adalah dengan belajar ilmu agama. Bagaimana cara belajar ilmu agama? Contohnya, teman-teman belajar hadis ini, atau teman-teman belajar ummi. Nah, salah satunya adalah dengan belajar ilmu agama, maka kita dapat selalu menjaga keistiqomahan kita. Kemudian yang ketiga, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa menjaga hati kita untuk tetap dapat istiqomah. Teman-teman tahu doanya? Ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika.
Ya Allah, yang maha membolak-balikan hati, aku mohon, tetapkanlah hatiku dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Selanjutnya, untuk lebih memantapkan teman-teman dalam memahami materi ini, Bunda akan berikan tugas. Semangat ya! Tugas yang pertama adalah Bunda minta teman-teman menghafalkan hadis iman kepada Allah lengkap dengan artinya, dan nanti teman-teman boleh kirimkan VN-nya ke nomor Bunda Lili. Kemudian tugas yang kedua, teman-teman tuliskan bunyi hadis iman kepada Allah berikut artinya, cukup dituliskan sebanyak 2 kali. Sudah paham tugasnya? Selanjutnya, untuk lebih memantapkan teman-teman dalam memahami materi ini, Bunda akan berikan tugas. Semangat ya! Tugas yang pertama adalah Bunda minta teman-teman menghafalkan hadis iman kepada Allah lengkap dengan artinya, dan nanti teman-teman boleh kirimkan VN-nya ke nomor Bunda Lili. Kemudian tugas yang kedua, teman-teman tuliskan bunyi hadis iman kepada Allah berikut artinya, cukup dituliskan sebanyak 2 kali. Sudah paham tugasnya? Demikianlah materi hadis kita kali ini tentang iman kepada Allah. Bunda berharap teman-teman dapat memahaminya dengan baik, kemudian juga dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Baiklah, Bunda ucapkan syukron katsiron li ihtimamikum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.